Oke. Mau tanya, Devni, JJ, ada mama? Ada mamanya di situ? Kakak Bella udah ada, Abang Nathan tinggal masuk ya. Ada Bu Guru. Ada Bu Guru Clarissa bisa doakan anak-anak yang partisipan hari ini. Oke. Nah. Oke, udah semua ya Bu Guru ya? Sudah semua? Kita bisa mulai doa? Nathan sudah ada semuanya. Ya? Oh, tinggal join lagi di Oh, Itu. tinggal join ya. Nathan udah ada Clara ini. Mau kita tunggu sebentar ya, soalnya si Bu Guru Nana masih di kantor. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga.
Tiar, Tiar bisa minta tolong, Tiar gantiin Joen ya nanti ya. Joennya sepertinya belum bisa ikut Zoom hari ini. Bisa, Tiar, mamanya Tiar, untuk doa pujian. Oke, Kak. Oke, thank you. Apa, Kak, doa pujian ya? Doa pujian, gantiin Oke. Joen. Oke, thank you. Ya, saya. Untuk doa partisipan, saya mengundang, ini ada Ibu Pendeta Pasaribu. Tolong doakan anak-anak yang akan mengambil bagian hari ini. Oke, Bu. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Bu Pendeta. Baik. Sebelum kita memulai acara untuk 10 hari berdoa, sekarang hari yang ke-9 ya Ibu ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih Tuhan hingga pada sore hari kami dapat mengikuti pekan 10 hari berdoa di hari yang ke-9. Anak-anak Tuhan yang akan mengambil bagian, kiranya Tuhan berkati. Yang membawa acara, Nathan Lumio, doa buka, Raul Sitorus, renungan singkat, Kak Erika Nur, lagu pujian, Joen Bana, doa pengakuan, Davin, bimbingan, Jabes Manik, gereja Bella, permintaan Tiara, doa tutup, Selin Sinurat. Kiranya Tuhan berkati anak-anak Tuhan ini dalam pelayanan pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami berdoa melalui nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat melayani. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Oke, bisa dimulai. Abang Nathan sudah join lagi. Halo, Nathan bisa dites mic-nya? Halo, Tante. Oke, udah kedengeran. Sip. Oke, Tante. Aku mulai aja ya, Tante. Iya, mulai aja Nathan. Silakan. Masih di mute, Nathan? Iya, Tante, sebentar. Selamat sore, teman-teman. Hari ini kami akan memulai acara 10 hari berdoa di hari yang ke-9. Lagu buka, In My Heart There Rings a Melody. I have a song that Jesus gave me. It was sent from heaven above. There never was a sweeter melody. 'Tis a melody of love. In my heart there rings a melody. There rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody. There rings a melody of love. I love the Christ that died on Calvary.
is here to stay. In my heart there rings a melody, there rings a melody with heaven's harmony. In my heart there rings a melody, there rings a melody of love. 'Twill be my endless theme in glory, with the angels I will sing. 'Twill be a song with glorious harmony, when the chords of heaven ring. In my heart there is a melody, there is a melody with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. In my heart there is a melody, there is a melody with heaven's harmony. In my heart there is a melody, there is a melody of love. Doa buka yang akan dibawakan oleh Rehuel Sitorus. Mari kita berdoa. Saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kasih sudah sudah kumpulkan kami akan memulai mulai acara acara 10 hari 10 hari berdoa. berdoa. Berkatilah Bersedia acara ini acara ini agar agar berjalan berjalan dengan dengan lancar. lancar. Berkati juga Seperti juga ibu guru ibu guru yang akan yang akan membawa firman membawa firman dan dan teman-teman teman-teman yang yang berdoa terima kasih terima kasih Tuhan Yesus. itu Kami berdoa doa di dalam di dalam nama nama Tuhan Yesus. itu. Amin. Amin. Renungan singkat yang akan dipimpin oleh Kak Erika Nur. Baik, selamat sore anak-anak. Selamat Dengar ya sore, Bu suaraku. Guru. Selamat sore, Bu Guru. Selamat sore, terima kasih. Baik, mungkin pertama mungkin anak-anak pada nggak kenal ya ini siapa sih yang ngomong nih ya. Baiklah, nama aku Erika, nama panjangnya Erika Nur. Nah, biasanya dipanggil Erika atau kalau lebih singkatnya bisa dipanggil Ika. Jadi ya terserah. Jadi kalau bisa kita ketemu di gereja, papasan, udah tahu ya nama aku. Nah, mungkin PR buat aku nih, buat tahu nama anak-anak di sini. Karena banyak kan, dan aku masih belum hafal semua nama anak-anak yang ada di sini. Makanya kalau bisa kita buka kamera supaya aku bisa kenal nih, yang mana nih namanya Chloe, mana namanya Anastasia. Jadi ketika nanti kita ketemu di gereja, oh aku bisa sebut namanya ya. Oke. Baiklah, aku share screen. Oke, sudah terlihat gambarnya ya. Oke. 10 hari berdoa. Ada yang tahu ini hari keberapa? Hari keberapa ya? Hari ke-9. 9, ya benar. Kita sudah 9, udah tidak terasa udah ke-9, sudah hari ke-9 ya untuk ikut acara berdoa, 10 hari berdoa. Berarti besok adalah hari yang terakhir kita ikut acara
kebaktian 10 hari berdoa. Nah, secara keseluruhan untuk tema kita pada saat ini yaitu kembali ke altar. Altar itu apa? Altar itu adalah tempat berdoa. Dan hari ini tema kita adalah jangan kehilangan pikiranmu. Pikiranmu dan untuk ayat yang diambil pada hari yang ke-9 ini ada di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Nah, sore ini Kak Erika mau bagikan satu cerita untuk anak-anak di sini. Cerita tentang binatang. Nah, ada dua binatang yang mungkin sering ya anak-anak lihat, semut dan kupu-kupu. Adakah yang belum pernah lihat semut? Udah pernah lihat lah ya semua semut tuh seperti apa. Nah, kupu-kupu hmm, pasti sudah pernah lihat ya, walaupun itu digambar ataupun secara langsung lihatnya kupu-kupu yang sering terbang. Ya, kalau kalau yang ada yang belum tahu mana yang semut, mana yang kupu-kupu. Nah, ini adalah semut dan ini adalah kupu-kupu. Satu hari di hutan belantara, mungkin anak-anak udah ada yang pernah pergi ke hutan sebelumnya? Udah kebayang bagaimana hutan itu? Hutan itu ada pohon-pohon, ada binatang-binatang. Salah satu ada binatang ini, ada monyet, monkey. Ada yang tahu gimana punya monkey? Ah, iya, begitu bunyinya monkey ya. Ada ada bird, ada burung di sini. Bunyi burungnya gimana? Cuit-cuit, oke ya. Berarti di dalam hutan ini banyak ya binatang-binatang. Ada juga ular yang banyak kita takut ya sama ular ya, takut digigit. Nah, satu kali si semut ini dia di hutan tinggal di bawah pohon besar. Nah, ini rumahnya. Jadi di bawah pohon besar dia tinggal. Terus pagi-pagi dia dengar ayam berkukuruyuk. Gimana bunyi ayam? Kakak-kakak. Oke. Ya, bunyi ayam seperti itu. Jadi pagi-pagi ketika matahari sudah terbit, ayam berkokok. Kukuruyuk. Kemudian si semutnya ini bangun dan dia berpikir kalau, aku harus jalan-jalan nih. Aku lapar. Aku mau cari makan dulu deh. Terus dia jalan-jalan. Dia sambil berjalan-jalan di atas rumput sambil dia mencari makan. Tiba-tiba awan hitam datang dan akhirnya hujan. Si semutnya panik gitu. Aduh, gimana nih? Nggak ada tempat berteduh nih. Aku entar lagi hujan gitu. Tapi karena nggak ada tempat berteduh, si semutnya ini tetap jalan. Dia tetap jalan dan akhirnya dia basah. Dia basah dan sambil dia tetap jalan. Nah, setelah hujan berhenti, dia tetap berjalan kan di atas rumput sambil dia lihat-lihat ke kanan, ke kiri, banyak pohon. Terus di tengah-tengah jalan dia lihat ke atas tuh, di atas pohon. Ah, apa itu? Dia bentuknya seperti ini, kecil. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah kepompong. Mungkin kita tidak terlalu tahu itu kepompong apa ya. Nanti kita lihat kepompong itu apa. Nah, kepompong ini dia diem-diem tuh ngegelantung di ranting pohon. Terus si semutnya itu datang deketin si kepompong. Terus si semutnya ini ngomong ke kepompongnya bilang, "Ih, kepompong, kamu jelek ya? Kecil lagi. Aku badannya besar. Aku lebih besar dari kamu. Terus em, aku bisa berjalan, aku bisa melihat
pohon, bisa melihat rumput. Kamu di sini cuma bergelantung sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu jelek ah. Udah, akhirnya dia udah ejekin si kepompong, terus pergi. Dia pergi berjalan. Dia pergi berjalan dan pada saat semut ini ngeejek si kepompong, kepompongnya sedih. Kan gak enak ya kalau diejekin sama orang ya. Sama juga kayak si kepompong yang ini. Jadi ketika si semutnya ini ngejekin dia, dia sedih gitu dengerin si semutnya itu ejek-ejekin si kepompong. Nah, kemudian si semut melanjutkan perjalanannya. Dia berjalan, berjalan. Terus dia dapat makanan nih. Dia sambil bawa makanannya sambil dia senang, aduh udah aku udah dapat makanan nih gitu kan, jadi dia sambil berjalan-berjalan, tiba-tiba dia nyangkut di salah satu lubang dan dia terjatuh di dalam lubang itu. Terus dia kaget, aduh aku udah di dalam lubang nih, gimana cara aku keluar, aku nggak ada yang nolongin. Terus dia dia tuh masuk ke dalam lubang sini nih, kakinya itu nyangkut di lubang itu, ada seperti ranting-ranting yang akhirnya bikin kaki semutnya ini nyangkut dan dia tuh nggak bisa bergerak dan dia nggak bisa keluar dari lubang itu. Akhirnya dia teriak, tolong, 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 tolong keluarin aku dari sini, aku nggak bisa keluar. Dan adik-adik tahu ternyata di luar lubang itu ada kupu-kupu yang sedang terbang. Kupu-kupunya terbang sambil dia menghinggap di bunga-bunga. Terus tiba-tiba kupu-kupu ini dengar kalau ada yang ada suara yang minta tolong, yang dia mendengarkan suara semut yang minta tolong, aku ada di dalam lubang nggak bisa keluar. Terus si kupu-kupu terbang deketin lubang ini dan dia melihat, oh ada semut di situ. Terus si kupu-kupu bilang, hai semut, aku akan membantumu. Terus si semutnya lihat, ah, siapa? Siapa itu yang membantu aku? Baik sekali dia mau bantuin aku kan? Terus dia melihat, oh itu kupu-kupu, dia punya sayap yang bagus, warna-warni. Dan akhirnya si kupu-kupu bilang ke semutnya, oke, aku akan menolong kamu untuk keluar dari lubang ini. Dan si si semut bilang, oh iya terima kasih kamu mau menolong aku. Dan kupu-kupu bilang, oke, aku eh, akan ulurkan kaki dan tanganku untuk mengangkat kamu dari lubang itu. Kemudian dia eh, keluar dari lubang itu karena dibantu oleh kupu-kupu. Nah, terus si si kupu-kupu ini bilang kalau kamu ingat nggak kepompong yang kemarin yang kamu ejek-ejekin itu? Semut bilang, oh iya ya. Terus abis itu kepompong itu teman-teman tahu, adik-adik tahu adalah kupu-kupu ini. Nah, ya, jadi yang kepompong tadi yang diajakin sama si semut itu, dia adalah kupu-kupu yang menolong si semut tadi keluar dari lubang. Jadi kepompong itu dia adalah ulat yang lagi berproses untuk menjadi kupu-kupu. Jadi si kupu-kupu ini sebelum menjadi sebelum jadi kupu-kupu dia pertama itu dari ulat, habis itu dia berubah jadi kepompong. Jadi kepompong itu kayak kebungkus. Terus nanti beberapa hari kemudian di kepompong ini akan terbuka dan akan keluarlah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi yang nolongin si semut. Terus si semutnya bilang, ah iya ya, ternyata kepompong ini yang tadi aku ejek-ejekin, yang kemarin aku ejek-ejekin, yang ejekin jelek, terus nggak bisa gerak. Akhirnya dia yang nolongin aku. Terus si semutnya keluar dari lubang karena si kupu-kupu ngangkat semutnya itu kan. Dan semutnya itu bilang ke kupu-kupu, kupu-kupu, aku minta maaf ya, aku ngejek-ngejekin kamu, aku bilang kamu jelek, kecil, maaf ya. Terus kupu-kupu bilang, oke, aku maafin kamu, semut. Dan sekarang kita berteman ya. Kita
bisa berteman sekarang. Aku nggak marah lagi kok sama kamu, semut. Terus semutnya malu karena dia pernah ngecek-ngecekin si kepompong dulu. Ternyata kepompong itu bisa berubah jadi kupu-kupu yang indah, yang punya sayap dan bisa terbang. Sedangkan si semutnya cuma di tanah, dia nggak bisa terbang. Makanya dia malu karena ternyata si kepompong itu sudah berubah menjadi kupu-kupu. Dan akhirnya mereka jadi temenan, terus bisa saling tolong-menolong. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar ya, kalau kita itu harus tolong-menolong satu sama lain. Memang di sekitar kita banyak orang yang kita lihat orang jahat, orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti yang tadi yang dilakukan oleh semut ya, yang dia ngejekin, terus dia sering gangguin mungkin temennya, mungkin kalau adik-adik yang sudah di sekolah yang sering digangguin sama temennya ya dia jahat ya. Nah, itu karena mereka tuh kurang mengontrol pikiran mereka dan akhirnya mereka hanya terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, gimana supaya pikiran kita itu tidak tidak menjadi jahat dan kita melakukan hal-hal yang jahat kepada orang lain atau orang yang ada di sekitar kita? Nah, kita harus biarkan Yesus untuk hadir di hati kita. Nah, ketika kita mikirin Yesus, kita mikir, oh Yesus itu baik. Dia sering melakukan mujizat pada saat pelayanannya. Nah, otomatis kita bisa menjaga hati kita. Kita seperti kita menjaga hati kita ini seperti ibaratnya kita bungkus dia dengan jaring. Jadi kita jaga hati kita dengan kita masukkan Yesus ke dalam pikiran kita undang Yesus sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang baik ya. Kita bisa belajar yang rutin tanpa disuruh-suruh, tanpa menggerutu. Seperti misalnya mama yang suruh, Adek, ayo belajar. Oke, Mama, aku akan belajar. Atau, Adek, ayo cuci piring, bantu Mama cuci piring. Oke, Mama. Jadi nggak ada yang seperti marah-marah. Aku nggak mau, Mama. Kenapa sih suruh-suruh aku? Nah, itu nggak baik ya kalau kayak gitu ya. Nanti itu jadi sama seperti semut. Semut yang sering bikin jahat. Nah, kita harus jadi sama seperti kupu-kupu. Kita bisa berteman, bisa memaafkan orang, walaupun orang itu udah jahat sama kita, tapi kita mau untuk minta maafin orang tersebut. Jadi, gimana supaya Yesus ada di hati kita? Kita harus berdoa. Kita harus baca Alkitab. Kita buka Alkitab yang sudah bisa baca, kita bisa mulai dari hari ini ya. Jangan nanti-nanti, nanti aja Nah, kita mulai buka Alkitab karena kita udah tahu membaca, jadi kita mulai buka deh dari lembar pertama apa sih isi Alkitab itu. Kita harus tahu isi Alkitabnya seperti apa dan kalau kita belajar Alkitab, kita bisa tahu oh ternyata Tuhan itu baik ya, Dia mau temenin kita, Tuhan mau membantu kita dalam setiap keadaan dan juga kita bisa nyanyi walaupun eh, kita kita bisa nyanyi nggak masalah mau suara kita jelek atau bagus yang penting kita menyanyi kita memuji Tuhan dan juga kita bikin kebaktian di keluarga bisa berdoa bersama keluarga mama papa atau kakak-kakak adik-adik kita bikin satu perkumpulan untuk kita berdoa bersama menyanyi membaca firman dengan itu kita bisa mengundang Yesus untuk hadir di hati kita masing-masing sehingga kita bisa berbuat baik menjadi seperti Yesus, dan kita memancarkan kasih dari Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, karena hari ini adalah hari ke-9 waktu berdoa, mari kita baca slide yang ini, kita bisa buka mic kita masing-masing dan kita baca bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3. Bapa Surgawi, Raja Allah kita yang terkasih karena pikiran jahatku
Aku mulai hari ini dan seterusnya untuk mengirimkan masuk ke dalam pikiran dan hatiku. Aku ingin mengkonsumsi hatiku sehingga yang lainnya menjadi nomor dua. Karena apapun yang akan menghilangkan perhatianku dari berada bersama untuk membuat pilihan yang benar dan menjaga kemurnian hatiku. Jaga dan melindungi aku dari si jahat dalam nama Yesus. Amin. Untuk membuat pilihan yang benar. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih semua yang sudah membaca. Saat ini kita lanjut untuk waktu berdoa ya. Bagi yang akan membawa doa, bisa mendoakan pokok-pokok doa yang ada di slide ini ya. Yang pertama, renungan untuk hari ini yang sudah kita pelajari bersama. Kedua, acara 10 hari berdoa. Besok adalah hari yang terakhir. Kiranya kita semua bisa hadir untuk kebaktian 10 hari berdoa di hari yang terakhir. Kemudian yang ketiga, seluruh program-program Sekolah Sahabat yang sudah direncanakan sepanjang tahun 2023. Yang keempat, bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang anggota jemaat yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan, mohon didoakan juga. Dan juga yang kelima, ada Ibu Guru Esther dan mamanya Kensi yang sedang dalam masa kehamilannya, kiranya diberikan kesehatan. Dipersilakan untuk mulai doa dari doa pujian dulu ya. Doa pujian akan dibawakan oleh Joanne Bana. Diganti Tiar tadi ya, Bu Guru. Oh, ya. Diganti Tiar, ya. Ya, maaf. Kita berdoa. Yesus, terima kasih. Yesus yang baik. Terima kasih. Tetap membimbing anak-anak selama 10 hari berdoa. Terima kasih. Segala sesuatu yang Tuhan berikan. Amin. Doa pengakuan ya. Ya Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Bantu kami agar kami menjauhi dosa yang dapat menyakiti orang tua, saudara, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bimbinglah kami anak-anak-Mu agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang sayang mama, papa, kakak, adik, dan sesama. Tuntun kami Tuhan agar kami selalu berbuat baik dan tidak jahat dengan orang lain. Ajarilah kami menurut akan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersatu doa. Bapa kami yang berada di surga,
Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, Jemaat BSD. Kau berkati jemaat ini Tuhan, kiranya bisa terus bersatu melakukan pekerjaan Tuhan. Juga berkati segala gereja Tuhan, Kau terus berkati agar dapat terus leluasa dalam memuji dan memuliakan nama Kau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, kami sekali lagi mohon bimbingan Roh Kudus untuk semua anak-anak yang hadir maupun yang belum sempat hadir, agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan penuh kasih dalam kehidupan kami. Berkatilah kami dalam mengikuti semua perintah-Mu dengan sukacita. Kami mau mendoakan renungan yang sudah disampaikan. Biarlah kami dapat mengerti dan selalu menurut Tuhan. Juga mau berdoa untuk acara 10 hari berdoa yang masih akan berjalan sampai hari Jumat nanti agar dapat berjalan dengan baik. Berkatilah acara ini teman-teman dan guru yang ambil bagian juga yang hadir setiap hari. Kami juga mendoakan Mama Kensi dan Ibu Guru Esther yang sedang mengandung, kiranya selalu dilindungi dan diberikan kesehatan selalu. Berkati juga teman-teman kami yang mungkin ada yang sedang sakit, biarlah tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Kami juga memohon agar seluruh rencana Sekolah Sahabat tahun 2023 ini dapat berjalan lancar dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus bersama kami. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih semua yang sudah berdoa. Sekarang dikembalikan kepada Ade Nathan. Terima kasih, Tuhan berkati. Lagu penutup I've Got the Joy, 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 Joy Down in My Heart. I got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I got the peace that passes understanding down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Tolong berkati Ibu Guru dan teman-teman agar sehat-sehat saja. Terima kasih Tuhan. Sertai kami semua Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik dan menghormati
orang tua dan guru. Tuhan tolong berkati Bu Guru Esther dan Mama Kenzi yang sedang hamil. Tuhan tolong berkati agar kami sehat-sehat saja. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nathan, bisa kata penutupnya? Ya, terima kasih Celia Sinurat yang udah doa untuk menutup acara kami, acara 10 hari berdoa kami. Terima kasih juga teman-teman yang udah join ke acara 10 hari berdoa ini. Oke, terima kasih Nathan dan teman-teman yang lain yang sudah berdoa. Demikian juga Ibu Guru Erika. Untuk besok yang mengambil bagian adalah pembawa acara Gisel Simbolon, doa buka Angelin Pasaribu, renungannya dari Ibu Guru Neni ya, Mama Gemi. Kemudian yang berdoa adalah doa pujian Kakak Gerli, doa pengakuan Marcelo, doa bimbingan Claudi, doa gereja Selisha, doa permintaan Abang Aiden ya. Abang Aiden ada ya. Kemudian doa untuk Kakak Devni ya. Ada ya Kakak Devni ya. Besok ambil bagian. Oke, sebelum kita tutup, semuanya Ibu Guru, anak-anak semuanya, mari kita berfoto, buka kameranya. Selin, Celia, Selisha, Kakak Sasa, Kenzi, Davin, Kakak Sydney, Kakak Tiara. Ya, Abang Nathan, oke, Reinhard, Sydney, oke. Selin udah ada, Gisel. Oh, Gisel besok ya, jangan lupa ya Gisel. Sasa, Tiara. Abang Aiden. Abang Aiden. Dia masih di kantor ya. Oh, ada video. Oke. Dihitungin ya. Kakak Susan ada? Oh ya, ada Kakak Susan. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Selamat sore. Sore Terima kasih. semuanya. Ketemu besok. Sore Ibu Pendeta Surono. Selamat sore Bu Pendeta. Ada 2 Ibu Pendeta nih. Sampai ketemu hari Sabat. Bye-bye. Dadah. Farewell. Bye. Tutup. Tutup, Ma. Ayo. Udah. Makan. Makan.